terkasih, bicara tentang cinta kasih. Ini adalah topik yang sangat relevan sekali, dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, ada lagu yang mengatakan banyak cerita tentang apa? Cinta yang ada di dunia. Dari remaja, anak muda, sampai di usia senja, semua manusia haus akan cinta dan kasih sayang. Pernah tahu lagu itu ya? Oh, nggak ada dengar. Namun hanya di dalammu ku temukan cinta. Jadi lagu ini pun menggambarkan bahwa cerita-cerita tentang cinta kasih itu begitu familiar di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya, dari anak kecil sampai usia senja, kita juga memiliki atau mengalami atau merasakan yang namanya cinta kasih itu. Ya, ada seorang anak kecil yang mulai suka sama temennya dengan memberikan permen begitu atau apa ya. Terus pernah suatu ketika saya ada di mobil ngantar Givio pulang. Ya, terus Givio bertanya ada Miss Anggi waktu itu. Miss Anggi, mau nggak jadi pacar aku, katanya. Terus Cece-nya berkata, Noni berkata begini, loh kan Givia sudah pacaran sama Miss Angel katanya, kok sekarang mau sama Miss Anggi? Kan Givio mau 2 pacar, dia bilang. Bapak Ibu, bukan hanya anak-anak kecil, saya pikir remaja pun juga punya rasa yang kita katakan sebagai cinta kasih. Bahkan orang tua yang sudah senja pun juga mengalami hal ini. Saya pernah dengar cerita di panti jompo ada seorang kakek-kakek yang jatuh cinta sama nenek-nenek. Ini adalah kisah-kisah yang sungguh unik dan menarik, dan ketika kita mendengarkan cerita-cerita seperti ini, kita biasanya tertawa geli begitu. Dan ada begitu banyak cerita-cerita yang seperti ini yang seringkali kita dengar di dalam hidup kita. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada cerita-cerita cinta kasih yang berakhir dengan tidak baik. Ada juga yang seperti itu. Ada seorang AI yang begitu mencintai suaminya, sampai bahkan dia mengatakan hidupku adalah milik suamiku. Tetapi hal tragis terjadi, Bapak Ibu. Setelah suaminya meninggal, baru saja dimasukkan ke dalam liang kubur, dia mendapatkan berita kalau suaminya pernah melakukan selingkuh. Dan itu sangat menyakiti hatinya dia. Kenapa cinta kasih yang seharusnya berjalan dengan kondisi yang baik, menyenangkan, itu seringkali terjadi sebaliknya di dalam realita hidup kita. Dan kita seringkali mendapati kehidupan cinta kasih yang seharusnya berjalan dengan baik, ada yang berjalan tidak baik. Bukankah kita semua, termasuk saya di tempat ini, merindukan sebuah cinta kasih yang terjalin dengan mesra, yang terjalin dengan sangat baik, tetapi realitanya suami istri pun seringkali terjadi atau terdapat konflik di dalam kehidupan rumah tangga kita. Nah, untuk mengetahui hal ini, kita perlu menelisik ketika pertama kali Allah menciptakan manusia di Taman Eden, yaitu siapa? Adam dan Hawa. Ini adalah sebuah skenario pertama atau narasi pertama yang Allah ciptakan, yang Allah buat untuk menunjukkan sebuah
kisah cinta kasih manusia yang begitu indah, Bapak Ibu. Bahkan ketika Adam sudah diciptakan, Allah pun berkata bahwa tidak baik manusia itu seorang diri. Aku akan memberikan seorang penolong bagi manusia itu. Ya, akhirnya mereka diciptakan, yaitu Adam dan Hawa, untuk menunjukkan cinta kasih yang begitu indah di Taman Eden. Tetapi beberapa waktu kemudian akhirnya terjadi konflik yang sangat menghancurkan dunia. Adam mulai menyalahkan Hawa. Gara-gara wanita yang kau tempatkan di sampingku ini, maka aku memakan buah itu. Hawa pun juga melakukan hal yang sama. Dia menyalahkan siapa? Si ular. Kenapa hal ini sampai terjadi, Bapak Ibu? Tidak lain dan tidak bukan karena sebuah ketidaktaatan di hadapan Tuhan. Ketidaktaatan inilah yang kemudian menjadikan konflik terjadi. Sebuah bencana besar, relasi antara manusia dengan sesamanya menjadi hancur dan rusak. Relasi manusia dengan Allah pun menjadi hancur dan rusak, Bapak Ibu. Ini sangatlah menyedihkan. Dan berkali-kali Allah rindu untuk membangun kembali sebuah narasi cinta kasih yang begitu harmonis dan indah, seperti ketika Allah menciptakan manusia pertama kali. Tetapi itu pun gagal. Kalau kita membaca Alkitab dari kisah Abraham dan seterusnya, sampai Daud dan seterusnya, kita menemukan kegagalan-kegagalan di dalam kehidupan cinta kasih yang dilakukan oleh manusia. Tetapi perikop hari ini yang kita baca, ya, narasi yang sangat indah sekali, bagaimana cinta kasih itu terbangun dengan begitu harmonis antara Maria dengan siapa? Yusuf. Maria dengan Yusuf. Narasi yang berikutnya sebagai puncak dari narasi yang ingin Allah nyatakan kepada kita untuk belajar tentang cinta kasih itu ada di dalam perikop yang kita baca. Dikatakan di ayat yang ke-18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tetapi ayat 19 dikatakan karena Yusuf suaminya, loh, mereka belum hidup suami istri kok udah dikatakan sebagai suaminya. Tradisi Yahudi itu ada yang namanya tunangan. Ada tunangan yang dilakukan dari orang tua mereka untuk anak mereka dari kecil. Dan ini tunangan model seperti ini belum bisa dikatakan sebagai suami istri. Tetapi tunangan jenis kedua adalah tunangan yang biasanya dilakukan 1 tahun sebelum menikah. Nah, tunangan inilah yang boleh dikatakan sebagai suami istri, tetapi mereka tidak boleh melakukan hubungan selayaknya suami istri sampai akhirnya mereka masuk ke dalam jenjang pernikahan. Maka tidak heran kalau dikatakan di ayat yang ke-19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Bapak Ibu, cowok mana yang mendengar kabar tentang calon istrinya hamil bukan dengan dia yang tidak kecewa dan marah? Kalau bapak-bapak dan para cowok di tempat ini berada di posisi Yusuf, apa yang akan kita lakukan? Pasti sangat kecewa sekali.
kita itu nikah kurang setahun lagi, kamu udah hamil. Siapa yang menghamilin kamu? Pasti gitu kan. Emosi, kecewa, itu ada di dalam dirinya dia begitu. Tetapi Alkitab mencatat Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Bahkan di dalam kondisi kecewa sekalipun dia tidak mau mencemarkan nama baik istrinya. Banyak kali kita yang ketika kecewa dengan orang lain, kita langsung ngomong sana sini tuh orang seperti ini dan lain sebagainya. Tapi ini tidak berlaku dengan Yusuf, ya. Bahkan dia tidak gegabah, Bapak Ibu. Dia merenungkan di dalam kondisi kekecewaannya dia, kepanikannya, kekecewaan itu. Terus kemudian dia mencoba untuk memilih keputusan terbaik yang harus diambil oleh dia, yaitu menceraikan Maria dengan diam-diam. Tetapi konflik batin yang dialami oleh sang Yusuf, Tuhan tahu. Karena ini adalah agenda ilahi yang dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Maka pada waktu Yusuf tidur, malaikat berjumpa dengan dia dalam mimpi, ya. Dikatakan di ayat yang ke-20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ketika penjelasan manusia tidak dapat dipahami oleh Yusuf, ketika mungkin Maria mencoba untuk menceritakan, Yusuf, ini aku hamil dari Roh Kudus, percayalah Yusuf, aku tidak melakukan dengan siapapun. Dan ketika penjelasan itu tidak mampu dipahami oleh Yusuf, maka Allah yang menyatakan dirinya untuk memahamkan apa yang terjadi dengan Maria. Dan menarik kalau kita perhatikan, Yusuf setelah bangun, dia langsung taat dan tidak menunda, ya. Di ayat yang ke-24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ini luar biasa sekali. Sebuah ketaatan yang dilakukan oleh seorang Yusuf, ya. Dia meredam segala konflik batin yang ada di dalam dirinya dan memilih untuk taat. Bagi seorang laki-laki, logika nomor 1. Betul nggak? Lu mau diceritain kayak apa? Hamil? Pasti sudah tidak masuk logika begitu. Tetapi ketika Allah mengintervensi kehidupan Yusuf, maka logika Yusuf pun akhirnya tunduk dan dia memilih untuk taat, mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ini sebuah kisah yang begitu luar biasa, sebuah kisah yang begitu indah tentang cinta kasih manusia yang Allah rangkaikan untuk menunjukkan kepada setiap kita pembaca masa kini dapat melihat bahwa Allah memiliki campur tangan yang luar biasa di dalam kehidupan cinta kasih yang pernah hancur ribuan tahun yang lalu di Taman Eden. Dan puncak dari pembentukan cinta kasih ulang itu dinyatakan di dalam kisah Tuhan Yesus. Kisah Tuhan Yesus. Di dalam kisah Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan dan mengembalikan kehidupan cinta kasih itu. Ketaatan Yusuf
dan Maria membuktikan bahwa sesungguhnya cinta kasih itu masih ada di dunia ini. Dan hal yang paling penting kalau kita perhatikan adalah bagaimana Tuhan Yesus sendiri mesti hadir ke dalam dunia ini untuk menebus segala dosa kita, mengampuni dosa kita, membebaskan kita dari hukuman dan membebaskan dari perhambaan dosa. Pertanyaannya, apakah ketika Tuhan Yesus melakukan tugas untuk mewujudkan cinta kasih, mati di atas kayu salib, dia tidak menghadapi yang namanya tantangan dan rintangan? Apakah tidak ada konflik batin di dalam hatinya? Ada. Dan konflik batin terberatnya itu terjadi di Taman Getsemani, Bapak Ibu. Taman Eden adalah bukti ketidaktaatan manusia kepada Allah. Tetapi Taman Getsemani adalah bukti ketaatan manusia kepada Allah. Maka di Taman Getsemani itulah Tuhan Yesus berdoa, sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak siapa? Kehendak Bapa. Dan Tuhan Yesus menitihkan peluh tetes air mata seperti darah. Sebuah konflik batin yang begitu menekan hidupnya, dan bukti dari sebuah ketaatan yang dilakukan oleh anak manusia kepada Allah Bapa. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan di dalam setiap kehidupan cinta kasih itu selalu dituntut sebuah ketaatan. Dan apa yang kita pelajari dari sini? Hanya kasih yang dapat meredam konflik. Ya, ini ingat baik-baik. Kita berkonflik dengan siapapun, yang bisa meredamnya adalah kasih. Ketaatan adalah jalan menuju cinta kasih kita terhadap Tuhan dan sesama. Ya. Ketaatan adalah jalan menuju cinta kasih kita terhadap Tuhan dan sesama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya pernah mendengar cerita tentang seorang preman. Kalau kita mendengar kata preman, pasti di benak pikiran kita adalah orang yang garang, yang selalu malakin orang, hidupnya nggak benar begitu, bahkan banyak tato di mana-mana, badannya gede. Tidak salah Bapak Ibu. Ya. Suatu ketika sang preman yang bernama si A ini, Bapak Andrian tatoan dia, tapi bukan preman dia. Si A ini datang ke gereja di momen Natal. Dia mendengarkan khotbah kisah tentang Tuhan Yesus yang mati untuk dosa-dosa manusia. Dan ketika dia mendengarkan khotbah ini, maka hatinya disentuh oleh Tuhan. Dan kemudian dia akhirnya mau menerima Tuhan sebagai Tuhan Yesus dan juru selamat dia. Dia diubahkan di situ. Terus kemudian dia berkomitmen, saya tahu sekarang, sejak saya mendengar bahwa Yesus mati untuk manusia berdosa seperti saya, maka saya akan memberikan hidup saya kepada Tuhan. Hidupnya berubah 180 derajat Bapak Ibu. Dari yang tadinya garang, bengis begitu, sekarang dia suka rajin ke gereja dan lain sebagainya. Singkat cerita, si bos dari kepala preman ini mendengar kalau preman ini sudah tidak sering datang, tidak memberikan setoran, bahkan tidak pernah muncul. Anak buahnya yang lain berkata, bos, tahu nggak si A sekarang dia ke gereja ini bos, saya beberapa kali lihat dia ada di gereja itu katanya. Nah, si bosnya geram, ngapain dia ke situ? Mau belajar hidup sok suci dia. Preman aja bergaya seperti orang baik katanya. Bosnya akhirnya nyamperin dia di
gereja tersebut dan kemudian dipanggil. Kenapa kamu sekarang gak mau jadi preman lagi? Mau hidup sok suci kamu, kata bosnya itu kepada sang preman. Coba saya mau bertanya kepada kamu. Kamu tahu gak siapa nama Tuhan Yesus, ibu bapaknya katanya? Dia tinggal di mana? Dan lain sebagainya, ditanyain tentang kehidupan seputar Tuhan Yesus. Dan memang dia gak bisa jawab, karena dia gak tahu, begitu kan. Nah, dia hanya menunduk, mendengarkan omelan dari bos itu. Terus kemudian dengan agak berani dia menjawab bosnya dan berkata, "Bos, saya memang tidak tahu kapan Tuhan Yesus lahir. Siapa nama bapak ibunya, dia tinggal di mana, saya memang tidak tahu. Saya hanya tahu Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa saya, manusia berdosa. Dan semenjak itu bos, saya tidak mau lagi memakai hidup saya untuk hal-hal yang tidak baik. Saya tidak pernah mukulin istri saya lagi. Saya tidak pernah nendang-nendang barang yang ada di rumah. Tidak pernah membentak-bentak anak saya, karena Tuhan Yesus sudah mengampuni saya." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari cerita ini kita paham dengan baik bahwa sesungguhnya ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus yang memulihkan cinta kasih yang ada di dunia ini dengan sebuah ketaatan, maka semua orang akan mengalami hal yang sama ketika disentuh dan dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Bukankah kehidupan kita juga sama? Meskipun kita tidak sejahat dalam tanda petik preman ini, tetapi kita adalah bagian dari orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Kita sering berkonflik dengan suami atau istri kita. Kita sering melakukan hal yang tidak baik kepada anak-anak kita. Sebagai orang tua, apakah kita bersedia untuk kemudian menjadi orang tua yang saling mengasihi satu dengan yang lain dalam sebuah ketaatan yang kita tunjukkan kepada Tuhan? Kita menjadi istri yang tunduk kepada suami. Kita menjadi suami yang mengasihi istri. Dan justru di dalam ketaatan seperti itulah, maka jalan cinta kasih itu akan kita temukan. Kita akan mengalami cinta kasih yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan bagi anak-anak, kita belajar untuk taat, dengar-dengaran kepada orang tua kita. Apa yang diperintahkan oleh orang tua kita, apa yang menjadi nasihat dari orang tua kita, apakah kita mau melakukan itu di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sesungguhnya jalan cinta kasih itu bukanlah jalan yang mudah untuk kita lewati. Hanya ketaatan yang bisa menolong kita untuk kita meraih cinta kasih kita terhadap Tuhan dan sesama. Ketaatan terhadap apa? Ketaatan terhadap firman Tuhan. Ketaatan terhadap perintah daripada Tuhan. Itulah yang akan memampukan kita. Tapi ingat satu hal, untuk meraih jalan cinta kasih, Tuhan Yesus harus mengorbankan nyawanya bagi kita. Maka setiap kita pun juga akan mengalami hal yang sama, di mana kita harus mengorbankan diri kita, memikul salib kita, untuk kemudian kita menemukan cinta kasih yang sejati di dalam Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama hari ini memperingati masa Advent yang keempat, yaitu cinta kasih. Hanya ketaatan yang dapat menolong kita untuk kita menemukan cinta kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Kiranya Allah Roh Kudus yang memampukan kita. Mari kita berdoa.